Mari kita lanjutkan membahas kesimpulan yang ketiga. Namun agar lebih jelas menyeluruh, sebelum mencapai kesimpulan ketiga, lebih dulu akan saya tambahkan surat At-Tin yang mewacanakan konsep negara itu. Bila kita peras, kita kristalkan, kita akan mendapatkan satu ayat yang sangat singkat namun dalam maknanya, yakni hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ayat inilah yang dipandang sebagai kristalisasi dari surat At-Tin. Ayat ini merupakan satu ayat pada surat Ali Imran ayat 112 yang sangat menarik. Sebagaimana awal pembahasan kita, surat Ali Imran itu letaknya setelah surat Al-Baqarah. Hal ini menarik. Mengapa menarik? Karena surat Ali Imran itu menggambarkan sebuah keluarga. Keluarga yang bernama Ali Imran. Jadi ada keluarga Ali Imran. Sebagaimana kita telah bahas bahwa Al-Baqarah itu, sapi betina itu simbol regenerasi seorang ibu yang pada gilirannya setelah berkeluarga melahirkan sebuah keluarga. Maka yang menarik, Allah pun menempatkan surat tentang keluarga yakni Ali Imran setelah surat Al-Baqarah. Maka dalam konteks ini sangat menarik. Mengapa menarik? Karena ayat 30 Al-Baqarah mewacanakan tanda-tanda negara dengan lafaz khalifah. Kemudian surat berikutnya Ali Imran mewacanakan konsep intisari negara, yakni pada ayat 112 hablum minallah wa hablum minan nas. Menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Ayat ini menggambarkan ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikalnya hamba dengan Allah. Hubungan horizontalnya manusia dengan manusia atau manusia dengan alam. Maka lengkaplah sudah di mana Al-Baqarah mewacanakan konsep khalifah, surat Ali Imran mewacanakan konsep negara. Surat Ali Imran mewacanakan konsep keluarga. Dan di dalamnya ada satu ayat yang merupakan kristalisasi dari konsep negara, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Memang bila kita kaji renungkan, hakikat negara itu intisarinya adalah adanya hubungan manusia dengan Allah di satu sisi dan hubungan manusia dengan sama manusia di sisi lain, atau hubungan manusia dengan alam.
Maka atas dasar inilah dari lafaz hablumullah, habluminallah dan hablun nas, maka saya menyimpulkan bahwa surat Atin ini melahirkan kesimpulan yang ketiga, di mana surat Atin itu bila diperas menjadi segitiga kehidupan atau segitiga kenegaraan. Jadi surat Atin, kesimpulan yang ketiga adalah surat Atin itu bila diringkas melahirkan segitiga kenegaraan atau segitiga kehidupan. Nah, gambarnya secara rinci dan lengkap sebagaimana ini yang saya sampaikan. Dulu pernah mencoba tapi waktu itu alat peraganya tersembunyi. Nah, sekarang ini ada alat peraga yang baru, yang lain dan lengkap, yaitu menggambarkan gambar segitiga kehidupan atau segitiga kenegaraan. Mari kita bahas bersama. Kita lihat ya, bahwa ini kesimpulan yang ketiga dari pembahasan surat Atin. Nah, segitiga ini hakikatnya satu ayat apa? Yakni habliminallah, menjalin hubungan baik dengan Allah, manusia dengan Allah. Kemudian habliminas, menjalin hubungan baik antara manusia dengan manusia atau manusia dengan alam. Hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Vertikal dengan Allah, vertikal dengan sesama manusia atau manusia dengan alam. Jadi ya, inilah gambar segitiga kehidupan atau segitiga kenegaraan, simpulan pembahasan surat Atin yang ketiga. Kemudian bila kita amati gambar ini, kita akan melihat apa? Bahwa di sini ada 3 faktor pokok yang menjadi inti-inti dari segitiga kehidupan atau kenegaraan. Yakni pertama, sumber daya manusia. Nah ini ya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu hubungannya dengan sesama makhluk, yakni manusia atau alam. Ya. Nah ini ada pertama sumber daya manusia. Jadi negara itu bila diperas lagi menjadi 3 unsur pokok, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya. Sumber daya manusia dalam teori ilmiah disebut apa? Human resource, ya, human resource, sumber daya manusia. Nah, ini dalam teori ilmiah disebut apa? Sumber daya alam disebut natural resource, ya. Sedang sumber daya budaya dalam teori ilmiah disebut apa? Culture resource, sumber daya budaya. Jadi negara itu bila diperas menjadi 3 unsur pokok yang mendasar, yang utama, di mana ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya budaya. Nah, timbul pertanyaan, mengapa sumber daya budaya di atas, sedang sumber daya alam, manusia dan alam di bawah mendatar? Karena sumber daya manusia dan alam itu adalah faktor kebumian atau ayat kebumian, ya. Nah ini mendatar. Sedang sumber daya budaya adalah asalnya dari Allah. Maka faktor kelangitan. Kalau manusia dan alam adalah faktor kebumian, nah kalau sumber daya budaya faktor kelangitan, maka di atas. Ini menarik ya, menarik. Maka cocoknya apa? Habluminallah. Sedang ini habluminanas. Paham ya? Dipaham. Nah, dari gambar segitiga kehidupan atau kenegaraan ini ada gambar tanda panah. Apa artinya? Tanda panah ini punya berarti bahwa di mana secara realita
manusia harus berhubungan dengan alam. Tanpa hubungan dengan alam tak ada dinamika kehidupan. Agar hidup lestari, manusia harus berhubungan dengan alam. Apakah itu tumbuhan, pertanian, hutan dan sebagainya ya, kebun, agar hidupnya lestari ya. Mengolah pertanian, mengolah perikanan, mengolah perkebunan, mengolah hutan dengan alam. Mengolah tambang dan sebagainya. Untuk kelestarian kehidupan manusia, sumber daya manusia. Nah, jadi kalau sumber daya alam dengan manusia adalah faktor kebumian. Sedang sumber daya budaya ada di atas karena faktor kelangitan. Mengapa kelangitan? Sumber daya budaya itu secara rinci adalah ipolexos hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dulu sudah kita bahas bersama ya. Ini sumber daya budaya. Mengapa di atas? Karena sumber daya budaya itu sumber utama adalah sifat Allah yang alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi dari sifat Allah yang maha tahu dan maha bijaksana itu lahirlah sumber daya budaya. Ya tahu sifat Allah kan di langit sana, di alam maha tinggi lah. Maka lahir sumber daya budaya ini. Ipolexos hankam. Lah ini sumber daya budaya. Nah, sumber daya budaya inilah maka jika dihubungkan secara lengkap terjadi mekanisme hubungan di mana manusia berhubungan dengan alam, nanti alam memberi feedback, umpan balik pada apa? Sumber budaya. Nanti dibaca oleh para ahli ilmu, jadilah sumber daya budaya. Nanti sumber daya budaya diolah oleh manusia yang ahli, memberi apa? Masukan untuk mengolah alam, yaitu pada sumber daya alam manusia ya. Nah, ini. Maka ada panah yang saling melingkari ya, mekanisme ini. Manusia hubungan alam, alam beri feedback, memberi tanda-tanda, simptom-simptom pada apa? Manusia yang alim cerdas menjadi masukan, menjadi apa? Jadi budaya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, perang keamanan. Nah, nanti dari sumber daya budaya kembali lagi menginspirasi manusia, sumber daya manusia untuk apa? Untuk mengolah alam lagi terus ya. Jadi dalam segitiga kehidupan atau kenegaraan ini terjadi hubungan yang saling melingkar terus, tak ada putusnya. Saling terkait, saling terhubung. Sehingga lahirlah kehidupan. Lahirlah kenegaraan, itu ya. Jadi segitiga ini menggambarkan mekanisme kehidupan dan mekanisme kenegaraan. Yang awalnya hanya 3 faktor, yaitu apa? Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya. Nah, sumber daya budaya tadi sudah dikatakan bahwa asal mulanya, jadi asbabul nuzulnya adalah sifat Allah alimun hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya, pada kenyataannya, sumber daya budaya itu dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan itu awalnya adalah 2 sifat Allah, alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Di sini konsep mengetahui, tahu, melahirkan berbagai ilmu. Ilmu pengetahuan umum, ilmu teknologi, ilmu hayat, ilmu ayam, alam, ilmu matematik, ilmu biologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Itu konsep alimun. Nah, konsep hakim, bijaksana. Nah ini, bijaksana melahirkan ilmu budaya, ilmu kesenian, ilmu etika, sopan santun, moral. Itu alimun hakim, bijaksana. Bahkan hukum pun tak lepas dari konsep bijaksana hakim.
Ya, jadi kesenian, filsafat, sufisme, kemudian drama macam-macam itu asalnya dari konsep hakim bijaksana. Kata bijaksana Allah itu terjabar dalam konsep budaya, tekanannya pada etis, etika, moral itu. Estetis, etis, etika. Tapi kalau alimun maha tahu, tekanannya pada matematik, IPA, biologi, sosiologi dan sebagainya. Jadi tapi kalau konsep hakimnya Allah mengembang menjadi konsep etika, estetika, moral, sopan santun dan lain sebagainya. Ini menarik ya, menariklah memang bahwa ternyata dimensi sosial budaya itu sangat kompleks. Mengapa kompleks? Mencakup di dalamnya unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Sedang secara hakim sifatnya Allah, maha bijaksana. Dalam ideologi pun ada konsep etis. Ideologi yang beretis, beretika. Bahkan ada estetisnya, berkesenian. Ideologi politik. Dalam politik pun mengkaitkan etika, estetika. Sopan santun. Politik. Ekonomi. Ekonomi pun kalau bisa harus mengkaitkan dengan etika, estetika, dan moral sebagainya. Begitulah pula dalam sosial. Sosial pun harus dengan apa? Ada etika, estetika, moral. Demikian juga budaya. Budaya harus ada etika, estetika, moral. Pertahanan juga harus ada etika, estetika, moral. Keamanan juga harus berbau, bernuansa, etika, estetika, moral. Ya, jadi maha hebatnya Allah itu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi dua konsep sifat Allah, alimun dan hakim, menyebar luas dalam konsep ipolexos hankam. Makanya wajar kalau sumber daya budaya itu letaknya pada sudut atas segitiga, di atas. Sebagaimana asal wahyu kan di langit. Islam tergolong agama samawi, dinus sama, agama langit. Maka dalam gambar ini pun di mana sumber daya budaya ada di atas, ya, ada di atas. Hebatnya Allah dalam menjabarkan konsep-konsep yang ini. Untung saya pakai teori fenomenologi sehingga bisa menangkap apa yang tersirat dari hakikat surat At-Tin dalam kristalisasinya, yakni apa? Segitiga kehidupan atau segitiga kenegaraan. Paham ya? Jadi itulah simpulan yang ketiga dari bahasa kita apa? Surat At-Tin itu mengandung segitiga kehidupan atau segitiga kenegaraan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa maknanya? Tahu segitiga ini? Maknanya, ini ada sesuatu yang sangat penting kita harus tahu. Apa? Maknanya dalam teori empiris, praktek sosial politik, seorang presiden dimanapun berada, kalau ingin sukses, ingin arif bijaksana, ingin berhasil membawa negara maju, harus memperhatikan ini. Harus mampu memanage 3 aspek. Yaitu apa? Mampu memanage aspek SDM manusia, mampu memanage aspek sumber daya alam, dan mampu memanage sumber daya budaya. Nah itu. Misalnya negara Indonesia ingin maju, Pak Jokowi harus bisa memanage ini. Sumber daya manusia, aspek manusia, memanage sumber daya alam, dan memanage sumber daya budaya. Gimana konkretnya? Konkretnya, Pak Jokowi harus bisa
menanamkan mental kerja, mental jujur, mental aktivitas, mental tak kenal menyerah pada bawahannya. Dari para menteri sampai RT atau pegawai desa. Nah itu namanya memanage sumber daya manusia. Jadi kalau Pak Jokowi ingin sukses, presiden manapun ingin sukses, presiden itu harus mampu memanage sumber daya manusia. Dari kelas menteri sampai kelas RT dimanage secara jarak jauh lewat mekanisme penugasan itu ya, namanya dimanage. Tanpa mampu memanage manusia, nanti amburadul, nanti ada lahir manusia korupsi, pegawai korupsi, pegawai pengemplang pajak, pegawai illegal logging, pegawai tambang ilegal. Nih, pegawai yang apa? Bisnis narkoba, nah itu karena apa? Kegagalan memanage manusianya. Nah ini, jika negara ingin maju, presiden harus mampu memanage sumber daya manusia. Khususnya pegawai negeri. Nah itu, pegawai kepemerintahan. Dari menteri sampai dengan perangkat desa harus dimanage. Baik secara langsung atau tidak langsung ya. Nah yang kedua apa? Yang kedua, presiden harus mampu memanage sumber daya alam. Nah ini. Ya, sumber daya alam. Sumber daya pertanian, sumber daya perkebunan, sumber daya kehutanan, sumber daya perikanan, sumber daya kelautan, sumber daya pertambangan, sumber daya perminyakan, sumber daya perdagangan alam ya, di manage. Perdagangan, pertanian, kehutanan sebagai alam. Ya, harus mampu. Sekalipun tidak turun langsung, tapi lewat kebijakan, lewat tangan-tangan menterinya, dirjen-irjen, pegawai negerinya dari pusat sampai daerah. Dimanage. Apa artinya? Jangan sampai sumber daya alam itu dikuasai oleh orang asing. Nah ini, oleh kapitalis yang tak bertanggung jawab. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu mencret ekonominya, kenapa? Selama ini Freeport dan lain-lain dikuasai oleh apa? Kapitalis asing. Nah itu berarti apa? Telah terjadi kegagalan dari zaman Orde Baru sampai awal Jokowi apa? Memanage sumber daya alam. Blok Rotan, Blok Hulu, Exxon Mobil. Itu kan tambang-tambang yang telah dikuasai lama oleh para kapitalis. Nah itu. Karena apa? Terjadi kegagalan pengelolaan tambang oleh kapitalis asing sejak zaman Orde Baru. Nah ini, ingat, kalau presiden ingin hebat, sukses negaranya makmur, di samping mampu memanage sumber daya manusia, harus mampu memanage sumber daya alam. Jangan ada satupun sumber daya alam yang signifikan, strategis, dan berhasil guna banyak triliunan dikuasai oleh apa? Kapitalis asing. Itu jangan. Harus dimanage oleh presiden. Paham ya? Inilah manfaat dari segitiga kenegaraan dan kehidupan. Nah yang ketiga apa? Presiden harus mampu memanage sumber daya budaya. Nah ini yang ruwet ini. Kompleksitasnya tinggi nih. Apa? Mengelolanya gimana? Presiden jangan hanya tahu wujud dohir batin pegawainya saja, bawahannya. Misalnya dohir batin menteri, dirjen, irjen, staf karyawan, gubernur, bupati, camat, kepala desa. Jangan lihat dohir batinnya pegawai saja, tapi juga menyoroti sumber daya budayanya, akar segala aktivitas kegiatan manusia. Nah ini kan akar aktivitas manusia. Harus disoroti oleh presiden. Apa gimana caranya? Caranya ya gampang. Yakni kita tarik bahwa sumber daya budaya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ini misal saja. Misal aspek ideologi. Nah ini misal. Ideologi itu pada gilirannya melahirkan Departemen Agama. Nah ini ideologi.
Ini harus dimanage oleh presiden. Aspek ideologi. Ideologi pada gilirannya apa? Melahirkan kegiatan haji lah ya. Kemarin ada isu bahwa DPR minta jatah haji. Lah itu berarti apa? Dia menyerobot aspek ideologi dia. Itu. Ingat, kalau presiden gagal mengelola ideologi, yakni membiarkan mekanisme haji yang brutal, maka lahirlah korupsi dalam praktek haji tahunan. Nah ini, maka aspek ideologi harus di-manage. Apalagi, misal agama di Indonesia ada lembaganya ya, dalam pemberian dana lembaga keagamaan harus dikontrol, di-manage. Jangan ada kelebihan uang hambur-hamburkan dimakan oleh orang tak bertanggung jawab. Inilah aspek ideologi harus di-manage dengan baik agar tak terjadi korupsi di aspek ideologi. Yang kedua, aspek politik. Politik melahirkan apa? DPR, MPR. Pemilu itu politik. Maka dulu ada terjadi dana pemilu dikemplang oleh pegawai KPU. Kan ada ya. Nah itu karena apa? Gagalnya presiden mengelola aspek politik. Nah itu. Politik harus di-manage. Berapa gaji DPR, MPR, berapa dana kampanye, dana partai politik. Nah itu harus di-manage. Jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil, harus cukup. Harus tepat sasaran, jangan berlebihan, jangan kekurangan. Nah ini, kan banyak ya, di mana anggaran untuk partai berlebihan, di mana gaji untuk MPR DPR berlebihan, di mana terjadi pengemplangan uang dana pemilu. Nah itu kan ya terjadi ya. Maka aspek politik harus di-manage dengan baik. Kemudian apalagi, di mana politik luar negeri kita itu anggarannya berapa yang tepat. Jangan sampai dikorup. Nah itu ya, ini namanya apa? Memanage aspek politik. Baik politik dalam negeri atau politik luar negeri. Nah itu. Bisa terjadi aspek politik itu menjadi lahan korupsi bagi para pegawai yang terkait. Nah itu masalahnya. Maka jangan sampai aspek politik merupakan medan korupsi yang diam-diam menghancurkan negara. Nah ini. Kemudian aspek politik ekonomi. Nah ini ekonomi. Nah ini hal keuangan. Ya. Aspek keuangan melahirkan apa? Konsep pajak. Konsep perbankan. Konsep apalah paspor luar negeri. Dan sebagainya. Ini keuangan. Aspek pendapatan dan pengeluaran. Nah ini keuangan, ekonomi ya, itu ekonomi itu harus di-manage oleh presiden dengan teliti dan jenius. Jangan sampai sudah memberi nasihat pada SDM tapi gagal memanage aspek keuangan, bahaya. Sebagaimana kemarin ada apa? Pengemplangan pajak kan ada ya, sampai triliunan rupiah, miliaran. Nah itu karena apa? Kegagalan memanage aspek keuangan. Ingat, keuangan merupakan rawan korupsi. Contoh BLBI itu keuangan zaman Soeharto. Senturi zaman SBY keuangan. Kegagalan SBY memanage keuangan, jebollah korupsi Senturi. Gara-gara Soeharto memanage keuangan, jebollah korupsi BLBI. Nah itu. Ya. Jadi jangan main-main lah. Sampai Bu Sri Mulyani tidak nyangka bahwa pegawai pajak banyak yang mengemplang uang pajak. Nah itu memang sangat rawan. Wujud uang membuat mata hijau. Mata hijau. Kami ingin mempunyai miliaran uang. Bayangkan uang di meja kan membuat orang ngiler ya. Nafsu ingin memilikinya. Nah ini. Maka untuk aspek ekonomi terkait keuangan, perbankan, perpajakan, dan sebagainya itu harus di-manage. Apakah ekonomi BUMN aja?
ekonomi BUMN, itu harus di-manage ya. Mana BUMN yang menggebosi ekonomi negara? Mana BUMN yang produktif? Nah itu harus di-manage dengan baik. Itulah aspek ekonomi. Kemudian yang keempat, aspek sosial kemasyarakatan. Nah ini kemasyarakatan harus di-manage. Jangan sampai menteri sosial, kan dulu ada ya. Menteri sosial menggunakan dana sosial, kan banyak ya, dulu ada ya. Nah ini jangan sampai. Dari menteri, irjen, dirjen itu jangan sampai. Di mana aspek sosial menjadi dana miliaran dikorup, jangan sampai. Maka harus dimanage oleh presiden. Dengan cermat, hati-hati, tegas. Jangan teledor, jangan terlena. Itulah aspek sosial. Mungkin sosial kemasyarakatan apa saja yang niat anggaran, apa balatan kerja dan sebagainya, itu harus dimanage. Agar tepat sasaran, agar berhasil guna. Jangan terjadi penggerogotan uang negara dalam aspek sosial. Kemudian aspek budaya. Nah ini. Nah, budaya mungkin apa? P dan K. Ya, Menteri Pendidikan lah ini. Budaya. Menteri P dan K, Menteri Agama, itu ada pendidikan agama, pendidikan kebudayaan, itu tersimpan aspek budaya. Nah ini. Sering terjadi bahwa dana pendidikan, baik pendidikan agama atau umum, dikorup oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Ini. Maka lucu tiga ya. Di daerah pendidikan, mesti yang mendidik, kok korupsi, kan lucu. Nah ini kontradiksi. Maka jangan heran, kadang di pendidikan juga bisa terjadi pengemplangan dana negara ya. Di haji pun yang nyatanya sebagai ideologi Islam, juga banyak oknum yang tega merampas uang negara dalam aspek ideologi Islam, yaitu haji. Nah itu namanya korupsi yang kontradiksi. Sudah ngaku yang ngelola ideologi agama, dananya dikorup, kan lucu. Sama halnya mengkorup dana pendidikan P&K atau Debak ya. Sudah mekanismenya suci agama, yaitu budaya pendidikan, kok dananya pengelolaannya dikemplang. Nah, kan lucu. Namanya korupsi yang sangat kontradiksi dengan ideologi pendidikan itu sendiri. Nah ini harus hati-hati. Maka harus aspek budaya harus di-manage. Yang lain yaitu anggaran perhelatan Candi Borobudur, anggaran perlindungan situs-situs kenegaraan. Nah, itu harus tepat sasaran. Jangan sampai kelebihan dana kemudian dikorup, jangan sampai. Harus tepat sasaran. Seadanya, mantap, berjalan lancar sesuai dengan terukur. Lah itu ya. Nah ini aspek budaya. Bisa tentang budaya daerah, budaya nasional. Itu berapa anggaran yang tepat. Jangan sampai terjadi kong kali kong, korupsi pada aspek budaya. Maka aspek budaya juga harus dimanage oleh para presiden jika ingin negaranya maju. Karena dengan melihat aspek budaya nanti akan lebih rinci detail dalam manage SDM. Jadi kalau hanya yang di manage SDM-nya nanti jebot kalau tidak memanage ini. Inilah kuncinya. Karena di sini ada medan-medan area di mana para pejabat nakal akan berjoget, berkorupsi dengan irama korupsinya. Nah ini yang merupakan slot-slot rawan, celah-celah rawan di mana SDM bisa salah di sini ya. Pada aspek sosial budaya, sumber daya budaya. Nah ini. Udah ya. Jadi setelah aspek budaya di-manage, juga harus memanage aspek pertahanan. Nah ini. Misalnya kayak kemarin ada isu, sudah pesawat rongsok dibeli mahal. Nah ini. Namanya aspek pertahanan. Kita boleh beli pesawat terbang, tapi harus sesuai dengan ukurannya. Barangnya rongsok apa baru, mahal atau murah itu harus dibicarakan. Jangan sampai kemahalan barangnya rongsok. Itu kan namanya penggembosan. Penggembosan uang anggaran anggaran pertahanan. Nah ini jangan sampai. Kita butuhnya senjata apa? Jangan sampai senjatanya kok yang lebih tinggi, yang mahal. Kita nggak bisa beli, ya jangan.
Maka aspek pertahanan harus dikalkulasi secara jeli rinci. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Jangan terjadi kebocoran anggaran. Nah ini namanya memanage aspek pertahanan. Gaji tentara, gaji Polri, cukupkah apa tidak? Kalau cukup, syukur. Kalau kurang, tambahi kan gitu ya. Tapi ingat, jangan berlebihan dalam membelanjakan alat-alat alutsista. Jangan sampai berlebihan membeli senjata yang kita terkadang kurang mampu membeli. Jangan. Harus aspek pertahanan di-manage. Baik personalnya, gajinya diperhatikan. Kemudian peralatan senjatanya diperhatikan. Harus di-manage dengan tepat. Objektif, rasional. Tak kelebihan, tak kekurangan. Tepat sasaran. Cukup. Itu ya. Mampu memenangkan negara. Itu namanya aspek pertahanan. Kemudian aspek keamanan. Lah ini. Keamanan harus di-manage. Kenapa? Sekali ada demo kan miliaran. Ada mengatakan bahwa setiap ada demo, negara itu rugi sekian miliar. Mestinya untuk buat koperasi kecil, hanya untuk mengamankan para pendemo yang terkadang urakan. Tak ada hasilnya, keluar-keluar di jalan, tapi menyerap anggaran. Nah ini, maka aspek keamanan itu harus di-manage dengan baik. Jangan sampai amburadul. Selama ini banyak yang terjadi. Banyak orang demo, negara rugi sekian miliar untuk keamanan. Ini sering ya, seperti ungkapan para menteri mengatakan bahwa setiap ada demo itu, negara harus mengeluarkan koceknya sekian miliar. Itu namanya pembodohan ya. Penggerogotan ekonomi negara karena oleh hal-hal yang sangat sepele. Rakyat yang terkadang brengsek, kurang menyadari pentingnya keamanan itu mahal. Itu terkadang kurang menyadari. Mereka itu tolol-tolol para pendemo itu. Mestinya kalau mau demo itu jangan banyak-banyak. 5 orang perwakilan, hubungi DPR kan gitu enak. Itu solusi hebat, murah meriah. Demo jutaan orang, tujuannya tidak jelas, muluk-muluk. Ya bikin negara tekor. Lah ini kebobrokan, kebodohan rakyat kita. Kurang cerdas. Kurang menggunakan akalnya. Makanya saya bolak-balik. Gunakan pendekatan akal. Mind approach. Itu. Jangan menggunakan hand approach. Para pendemo itu umumnya menggunakan dengkul approach. Lengan approach. Pendekatan lengan, pendekatan dengkul. Tak pakai akal. Akibat apa? Negara digerogoti anggarannya hanya untuk mengamankan demo itu. Para ketololan-ketololan. Makanya menurut saya, kalau bicara aspek SDB, sumber daya budaya, maka pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi itu penting. Memproduk lulusan yang berkualitas itu penting. Takwa, cerdas, terampil. Siswa sampai mahasiswa harus takwa, cerdas, terampil. Nanti tidak akan ada demo yang brengsek itu. Saya ulangi, aspek sumber daya budaya itu penting. Misalnya terkait dengan terkait dengan institusi SD sampai perguruan tinggi ya, itu harus mampu memproduk lulusan yang berkualitas. Apa cirinya? Lulusan SD sampai perguruan tinggi harus 3 kriterianya. 1, takwa, afektif. 2, cerdas, kognitif. 3, terampil, mampu bekerja yang produktif, yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu namanya terampil. Jangan terampil keluar-keluar di jalan, terampil demo, terampil menghujat pemerintah, terampil menghujat agama lain. Dan ini namanya terampil setan, terampil iblis. Itu salah. Ingat, saya ulangi bahwa untuk membangun bangsa itu, lembaga pendidikan SD sampai perguruan tinggi harus mampu memproduk 3 lulusan, 3 kriteria takwa, cerdas, terampil. Takwa, ranah afektif, sifat sikap, lahir batin, sifat batin. Takwa, cerdas,
mampu mengkalkulasi untung ruginya demo, untung ruginya hidup, untung ruginya beraktivitas, untung ruginya berkata, untung ruginya bertindak. Itu namanya cerdas. Mengkalkulasi, memanage, terampil, mampu menggerakkan tangan kakinya, badannya untuk memproduksi sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Jangan, kalau saya amati, para mahasiswa itu yang demo, para kiai yang demo, para ustadz yang demo, baik khilafah, HTI, macam-macam, itu hanya terampil berkuar-kuar di jalanan. Takbir, serang, mereka kafir, komunis, itu terampil kelas murah. Apa? Terampil berkuar-kuar dengan jalan. Padahal dalam pendidikan ada 3 kriteria yang diperhatikan. Takwa, cerdas, terampil. Terampilnya yang positif, bukan kuar-kuar di jalan, dakwah di jalan yang amburadul. Lihat saja Neno Warisman yang dulu kuar-kuar, sekarang berubah haluan. Itu karena tadi keterampilan lisannya kurang jos, kurang terakunting dengan baik, dengan efektif. Nah, akibatnya gitu ya. Nah, makanya dalam konteks sumber daya budaya ini harus tahu, harus rinci, rigid. Dari kelas guru SD sampai dosen perguruan tinggi harus tahu. Tujuan pendidikan adalah memproduk manusia yang punya 3 ciri, 3 talenta, 3 kemampuan, 3 potensi. Takwa, cerdas, terampil. Nah itu. Takwa itu sikap moral, budi pekerti, empati, kasihan pada orang lain. Itu namanya takwa. Empati, simpati itu takwa. Takwa akan bentuk simpati, empati. Tapi kalau demo yang urakan berarti tidak simpati, tidak empati, tidak merasa kasihan. Empati itu perasaan kasihan. Kasihan pada pemerintah, kasihan pada menteri yang berjuang untuk melakukan rakyat diregoni, direcoki oleh pidato-pidato yang sembrono. Pidato sampah. Ini namanya tidak takwa. Takwa itu melahirkan manusia yang budi pekerti luhur. Itu aspek afektif atau takwa. Ngaku takwa bikin repot pemerintah. Ini kan lucu. Ini ya kadang HTI, FPI, time mindset, celeng mindset, demo jalanan, takbir, gerogoti uang negara untuk mengamankan ribuan polisi dikerahkan. Ini celeng mindset tuh. Mestinya kalau HTI, FPI, para apa itu mau demo gampang. Ketuanya ke DPR saja datang. Ucapkan apa tuntutannya, apa inginnya. Ojo membawa jutaan orang di jalan. Gawe repot orang yang mau pergi. Bikin repot orang yang mau berjalan. Hura-hura. Tujuannya apa? Kan ada caranya, mekanismenya. Ingat, konsep filosofis musyawarah. Pemimpinnya datang ke DPR, ajukan tuntutannya. Kan enak, ringan, murah. Lebih manusiani. Lebih empati. Belas kasihannya ada pada negara dan pemerintah. Jangan mengecam terus tanpa empati. Namanya tidak takwa. Namanya setan-setan tampak manusia. Nah itu. Ya. Ini hati-hatilah ya. Saya ulangi bahwa dalam konteks sumber daya budaya, dari lembaga SD sampai perguruan tinggi harus sepakat mampu memproduk siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang berkualitas. 3 ciri. Mereka takwa, afektif, cerdas, kognitif, terampil, yaitu psikomotorik. Nah itu. Nah, 3 konsep ini terkadang amburadul dalam tataran realitas. Contohnya kemarin ada BEM ya, BEM yang demo. Pak Jokowi mau turun apa tidak? Mau turun aman apa turun berdarah-darah? Ini kan tidak menampakkan takwa, cerdas, terampil loh. Ini kalau diuji dengan 3 kriteria beol tuh. Mencret, muntaber itu. Maka takwa
cerdas, terampil bisa menjadi tolok ukur produk pendidikan yang berkualitas. Kalau tidak takwa, tidak empati dan simpati, tidak kurang ajar mesti. Karena apa? Tuhan saja akan dibantah firman-Nya, maka manusia pun dianggap ringan ya, dianggap sepele. Nah ini, makanya harus takwa, cerdas, terampil. Nah itu. Terampil memproduksi sesuatu yang bermanfaat. Baik berupa konsep-konsep, barang-barang berharga, jasa atau barang. Wujud barang atau jasa. Itu namanya terampil. Terampil artinya mampu memproduk barang atau jasa yang bermanfaat bagi orang banyak. Takwa artinya apa? Patuh aturan Tuhan, patuh aturan negara, menghargai manusia, itu takwa. Cerdas, mampu menghitung berapa banyak pikiran kita yang kita gunakan, berapa banyak ucapan kita ucapkan, berapa banyak tenaga yang kita keluarkan untuk memproduksi semua itu. Ini namanya cerdas, mampu menghitung, mengkalkulasi. Berapa banyak kita demo itu menelan biaya, berapa banyak dampak dari demo itu, negara harus keluar duitnya. Nah itu harus cerdas ya, mengkalkulasi, menghitung. Jangan sampai taunya demo, takbir, tapi nggak bisa menghitung berapa miliar negara itu rugi oleh demo. Itu namanya goblok, nggak cerdas. Kalau cerdas mau menghitung berapa dana untuk demo saya. Maaf, kalau saya itu sebagai